Standarisasi jaringan komputer adalah fondasi yang penting untuk membangun sistem jaringan yang aman, efisien, serta kompatibel. Dengan standarisasi yang tepat, berbagai perangkat dan sistem jaringan dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan lancar. Definisi dan tujuan standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer adalah seperangkat aturan dan protokol yang mengatur bagaimana perangkat jaringan saling berkomunikasi. Hal ini terjadi seperti bahasa universal yang memungkinkan berbagai perangkat jaringan untuk berbicara dan bertukar data dengan lancar terlepas dari merek atau modelnya. Tujuan utama dari standarisasi jaringan komputer adalah untuk menciptakan lingkungan jaringan yang pertama, interoperabilitas, yang dimana standarisasi memungkinkan perangkat dari berbagai vendor untuk saling berkomunikasi dan berkolaborasi tanpa kompatibilitas. Misalnya seperti komputer dengan sistem operasi Windows dapat terhubung ke printer dengan sistem operasi Linux tanpa masalah karena keduanya mengikuti standar yang sama. Kedua, keamanan, yang dimana standar jaringan membantu dalam membangun sistem keamanan jaringan yang komprehensif dan efektif. Misalnya mereka menentukan bagaimana data harus dienkripsi, bagaimana akses jaringan harus diatur, dan bagaimana ancaman keamanan harus diatasi. Jadi, ini memastikan bahwa data Anda akan aman dari akses yang tidak sah. Ketiga, efisiensi, yang dimana standarisasi jaringan dapat meningkatkan efisiensi jaringan dengan mengatur aliran data dan mengurangi kesalahan komunikasi. Jadi hal ini penting terutama dalam jaringan yang besar dan kompleks, karena membantu menjaga agar data mengalir lancar dan meminimalkan downtime. Contohnya standar seperti TCP atau IP yang memungkinkan data untuk dipaketkan dan dikirimkan dengan efisien melalui internet. Dan yang terakhir ada keandalan, yang dimana standarisasi jaringan juga membantu dalam meningkatkan keandalan dan stabilitas jaringan. Dengan standar yang tepat, jaringan dapat dirancang dan diimplementasikan untuk meminimalkan kemungkinan gangguan. Misalnya seperti standar redundansi jaringan membantu dalam membangun jaringan yang dapat bertahan dari kegagalan pada komponen tertentu sehingga data tetap dapat mengalir. Sejarah perkembangan standarisasi jaringan komputer. Perkembangan standarisasi jaringan komputer telah melalui beberapa tahapan penting. Dimulai yang pertama ada standar awal, yang dimana standar awal seperti TCP atau IP dan Ethernet muncul pada tahun 1970-an yang menetapkan dasar komunikasi jaringan. Yang kedua ada perkembangan standar, yang dimana standar baru terus berkembang seperti standar Wi-Fi dan Bluetooth yang dapat memperluas cakupan dan fungsionalitas jaringan. Dan yang ketiga ada standar model, yang dimana standar jaringan model seperti SDN dan NVV yang mengoptimalkan kinerja dan fleksibilitas jaringan untuk menghadapi tantangan masa kini. Standar-standar jaringan komputer yang umum digunakan. Beberapa standar jaringan yang umum digunakan meliputi protokol komunikasi, standar kabel, dan protokol keamanan. Yang termasuk dalam protokol komunikasi yang pertama ada TCP atau IP, ada yang kedua ada HTTP, dan yang ketiga ada FTP. Selanjutnya ada standar kabel, yang dimana di dalamnya terdapat Ethernet, fiber channel, serta coaxial kabel. Dan ada protokol keamanan, yang pertama ada SSL atau TLS, yang kedua ada IPsec, dan yang ketiga ada WPA243. Manfaat penerapan standarisasi jaringan komputer. Penerapan standarisasi jaringan membawa berbagai manfaat. Yang pertama ada interoperabilitas, yang dapat meningkatkan kompatibilitas antara perangkat jaringan yang berbeda, yang memungkinkan integrasi yang mulus. Dua, keamanan, yang dimana membuat jaringan lebih aman dengan menetapkan standar keamanan yang seragam serta mencegah akses yang tidak sah. Dan yang terakhir ada efisiensi, yang dimana meningkatkan efisiensi operasi jaringan dengan mengurangi kesalahan komunikasi dan meningkatkan kecepatan transfer data. Tantangan dalam penerapan implementasi standarisasi jaringan komputer. Penerapan standarisasi jaringan tidak selalu mudah dan beberapa tantangan dapat dihadapi dalam proses implementasi. Yang pertama ada kompleksitas, yang dimana standar jaringan dapat menjadi sangat kompleks dan membutuhkan pengetahuan dan
khusus untuk mengimplementasikannya. Kedua, ada biaya yang dimana penerapan standar jaringan mungkin membutuhkan investasi yang signifikan, terutama untuk upgrade perangkat dan pelatihan. Yang terakhir ada kompatibilitas, di mana beberapa standar mungkin tidak kompatibel dengan perangkat atau sistem jaringan yang ada yang dapat menimbulkan masalah kompatibilitas. Peranan organisasi standarisasi jaringan komputer. Organisasi standarisasi jaringan memainkan peran penting dalam menentukan dan mengembangkan standar dan mengembangkan standar yang digunakan secara global. Pertama ada IEA atau Institute of Electrical and Electronic Engineer, yang dimana menentukan standar untuk Ethernet, Wi-Fi, dan berbagai teknologi jaringan lainnya. Yang kedua ada IETF atau Internet Engineer Transport Key, yang dimana mengembangkan standar untuk protokol internet seperti TCP atau IP dan HTTP. Dan yang terakhir ada ISO atau International Organization for Standardization, yang dimana menentukan standar internasional untuk komunikasi data dan teknologi jaringan. Tren terkini dalam standarisasi jaringan komputer. Tren terkini dalam standarisasi jaringan komputer mencakup perkembangan teknologi yang semakin canggih dan berfokus pada kecepatan, keamanan, serta fleksibilitas. Yang pertama ada komputasi awan, yang dimana standar baru untuk jaringan berbasis cloud seperti SDN dan NVV yang dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas jaringan. Yang kedua ada jaringan 5G, yang dimana standar 5G meningkatkan kecepatan dan latensi jaringan yang dapat mendukung aplikasi yang lebih kompleks dan real time. Dan yang ketiga ada Internet of the Things atau IoT, yang dimana standar untuk jaringan IoT memungkinkan konektivitas perangkat yang lebih terintegrasi dan aman. Dan yang terakhir ada keamanan jaringan, yang dimana standar keamanan yang lebih canggih dikembangkan untuk mengatasi ancaman siber yang berkembang. Studi kasus penerapan standar jaringan di perusahaan besar dan dampak dari tidak adanya standarisasi pada suatu organisasi. Penerapan standar jaringan di perusahaan besar seperti Google, Amazon, serta Microsoft telah terbukti meningkatkan efisiensi, keamanan, serta interoperabilitas jaringan. Standar jaringan yang konsisten memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan perangkat dan sistem yang berbeda secara lancar, serta meningkatkan kinerja keseluruhan jaringan dan mengurangi downtime. Dengan adanya standar yang jelas, organisasi dapat memastikan bahwa semua komponen jaringan mereka dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan efektif. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghindari masalah kompatibilitas, serta mempercepat proses instalasi dan konfigurasi, serta memfasilitasi pemeliharaan dan pembaruan jaringan yang lebih mudah. Selain itu, standarisasi jaringan juga meningkatkan keamanan dan memastikan bahwa semua perangkat dan sistem mengikuti protokol keamanan yang sama. Jadi hal ini dapat mengurangi resiko terjadinya celah keamanan dan serangan siber yang dapat mengganggu operasi bisnis. Ada pula dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yaitu penerapan standar jaringan di perusahaan besar menghasilkan dampak positif yang signifikan, yang dimana efisiensi operasi meningkat karena standarisasi memungkinkan perangkat dan sistem untuk berintegrasi dengan lancar, serta mengurangi kompleksitas manajemen jaringan. Pengurangan biaya dicapai melalui pengadaan dan pemeliharaan perangkat yang kompatibel, serta mengurangi kebutuhan untuk investasi tambahan dalam perangkat yang tidak kompatibel. Peningkatan keamanan jaringan terwujud melalui penerapan standar keamanan jaringan yang seragam, serta melindungi perusahaan dari ancaman siber yang berkembang. Serta standarisasi juga memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah beradaptasi dengan teknologi baru dan meningkatkan fleksibel jaringan mereka. Nah, dampak negatifnya di sisi lain, yang pertama, ada kesulitan dalam integrasi perangkat dapat muncul karena perangkat yang tidak kompatibel sulit dihubungkan, serta menyebabkan masalah kompatibilitas dan interoperabilitas. Masalah kompatibilitas dapat menyebabkan downtime, biaya tambahan, dan kesulitan dalam mengelola jaringan. Kerentanan terhadap ancaman keamanan meningkat karena tidak adanya standar keamanan jaringan yang seragam dengan membuka celah bagi peretas untuk mengeksploitasi sistem yang tidak terlindungi. Dalam jangka panjang, ketiadaan standarisasi dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi perusahaan serta mengurangi daya saing mereka di pasar.
Jadi dapat disimpulkan, standarisasi jaringan komputer sangat penting untuk membangun sistem yang efisien, aman, dan andal. Yang pertama ada pentingnya standarisasi. Standarisasi merupakan fondasi penting untuk membangun sistem jaringan yang optimal. Yang kedua ada pemilihan standar, yang dimana pilihlah standar jaringan yang sesuai dengan kebutuhan dan skala organisasi. Yang ketiga ada implementasi yang tepat, yang dimana implementasikan standar dengan cermat dan pastikan kompatibilitasnya dengan perangkat dan sistem yang ada. Dan yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi, di mana pemantauan dan evaluasi kinerja jaringan secara berkala untuk memastikan bahwa standar diterapkan dengan efektif